Kalau kalian bertanya padaku, siapa orang-orang yang paling cerdik di dunia? Maka jawabannya adalah siapa yang paling banyak mengingati kematian, dan siapa di antara kalian yang paling banyak mempersiapkan diri untuk hari pembalasan, dialah orang yang paling pandai yang ada di hadapan kalian. Abu Bakar waktu kajian kepada khalifah, dia tanya Mbak Siti Aisyah, wahai Aisyah, hai anak mentua, menurut kata yang ane, lu nah yang tinggal yang Nabi puput, kabeh ko puput di lu menduk. Sampai Nabi kalian pegang, la yu'minu ahadukum, tidak beriman kalian, tidak sempurna imanmu kalau kamu belum melakukan semua yang pernah aku lakukan. Akhirnya Mbak Ilah dah pegang tanya puput lagi Nabi puput semuanya, mantang mulai kalau ngalam ni mantangnya ke anak. Mantang punya bukan bagian jahanam hoja yang kubebut hana tini. Karena nanti pakai karena dua depan dua lah baku yang kenanya ku deh. Hana ikhlas kita. Dah menanti bubut lain. Nabi dempur na pubut dan bid na pubut. Abu Bakar bid na pubut, tapi butnya hana kedepul. Begitu rahasianya Rasulullah melakukan kebaikan. Nah, ketika lagi menangkannya nawak ta'wi. Langsung nak runcuk kesimpulan. Kau betul lah lagi Rasulullah. Gem terkah hanjit deg-deg. Manyu pakat terkah kupu bakmi. Karena golom lagi Rasulullah. Tanyo golom truk terkena. Man kiban cara ngat truk kena. Kiban cara tak pegah ngai petih leuru. Nyo dari malamnya dengan semangat hijrah. Bagaimana caranya menyampaikan biar lebih cepat meresap dalam jiwa orang yang dengar, dan getanyo juga lebih nyaman bak sampaikan. Nyo tanyonyo Nabi kalian pegang, Allah kalian pegang. Beliau sampaikan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Gimana cara ada pegang? Yang pertama, memang getanyo mandung sama tugas, pekehlon ataupun drone, cuman cara tanyo berbeda. Tugas kita menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, baik secara perbuatan, lisan, perkataan, dan lain sebagainya. Yang pertama, miliki dulu sifat siddiq. Siddiq tabligh amanah fatanah, itu modal dasar untuk menyampaikan dakwah yang nayu oleh Allah, yang nakubah di Nabi Muhammad. Seberapa siddiqkah getanya urnya? Dukna kabutoy getanya. Karena itu kejadian. Ada tak pegah bau dia, tak pegah yang muhia agama baju. Ingin lah urang getanya. Nah betul dia kata pegah. Maka yang kakak dari poli curi tanya tak pengut ji hentak ngemalamnya baru hendak kena pengut ni. Nyan hebat deh leuru. Apa bekat mubalik pembicaraan dengan perbuatan. Dan siddiqnya mesti zahir batin. Maunya terkedi siddiq bak lidah, hana siddiq bak batin, ipatih ngan punyo hai tempo buat batin bak batin yang lain. Nah, metode dakwah yang tanya tak duduknya pun yang tak pegah malamnya itu nak pegang baur lain. Dan di atas nya pegang bago. Ke kena aku dengar kerau boleh kaji ke. Nya ramai boleh jawab nah. Kau pegang jo nak bubu hai betih ro pula. Oke. Ti hai betih. Me te kedi bitan pegang no. Drop nak puja orang ni. Daripada hari raya tak beban. Nya tanya taman dengan mundur daripada panggung perjuangan. Hanya siddiq tak pelik sampaikan. Ngan pun dah sampaikan dengan lidah. Permulaan penyampaian dari mana? Dari hati. Karena siapa engkau menyampaikan? Amanah, beje ke pengkhianat. Artinya beje ke kaum munafik. Beje bube ilekat bube. Olehnya fatana. Kunci menyampaikan dakwah, kamu mesti bersifat dengan sifat fatana. Apa itu fatana? Cerdik. Kiban cerdinya? Adakah pandai berbicara? Pandai mengolah kata? Bukan itu saja yang dikategorikan dengan fatana. Dan yang lihat sahabat pada Rasulullah, ya Rasul. Drawan ya Rasulullah sering membicarakan tentang fatana, tentang kecerdikan, karena yang ada sifat nubuah. Fatana sifat asli yang nabak pribadi Rasul. Mandum Rasul na sifat siddiq tabligh amanah fatana.
mandumna. Yang nejuk kekuatan super li Allah, jid ke Rasul. Kalau Siddiq tabligh fatanah, tabligh amanah fatanah di miyuknya, maka pangkatnya adalah nabi. Di bawah para nabi, wali. Dan ada makam-makam yang seterusnya. Fatanah, tahu yang fatanah? Nyo kita nyo urang fatanah, puhana fatanah. Tanyo fatanah ataupun balik. Bodoh. Nyan jawabannya tanyo tak tahu nilai. Nabi beri jawaban. Kalau kalian bertanya pada kami, kalau kalian bertanya padaku, siapa orang-orang yang paling cerdik di dunia? Maka jawabannya adalah siapa yang paling banyak mengingati kematian, dan siapa di antara kalian yang paling banyak mempersiapkan diri untuk hari pembalasan, dialah orang yang paling pandai yang ada di hadapan kalian. Yang kaya orang carang kan orang carang yang kekan orang carang nang dunia kan gitu olah segala masalah. Carang geminta apa? Dari sini be ketong pega dua. Dari dua je ke hari be, dari hari be je ke lima be, dari lima be je ke 10 te kasar tu kadah lila nempe. Nya artinya me kaje ke peng ortuhnya ada holi je bagnya. Bi ke kubah. Be ile ta pegah gop draw ke hang depan ni. Anak ke holi nyambang ke tho. Bak ke pinah-pinah, bak ke tom duduk kada. Nyan ban sayang. Begitu pandainya. Kanyan urang cara, orang yang paling le ingat tentang kematian. Makna ingat kepada kematian karena udip tanya apa makna tujuan udip ingat kepada kematian? Karena kehidupan adalah kepura-puraan. Hidup yang sebenarnya al-hayyu adalah kehidupan, udip yang betul adalah hayyun ba'da antamutu. Hayyun ba'da mauti adalah hayyun la mauta abada. Hidup yang sebenarnya adalah hidup setelah kematian. Panjang tak tunggu ide dalam alam barzah. Kehidupan alam barzah lagi kehidupan dunia ti. Alam je. Alam barzah, ategekeun alam barzahnya, alam, ategekeun alam na kehidupan. Alam yang gambaran sebuah tempat yang luas, yang di sana ada macam-macam makhluk yang gekeun alam. Kuburan alam barzah. Na listrik dia habia, nah. Kau tarik dalau. Padu bayar per bulan. Puji bayar online puhan. Nyentrau tanya minta. Kalian pegang alam barzah adalah alam kegelapan. Sediakan cahaya untuk dapat tenang jiwamu di alam sana. Berdatin Quran, datin tahajud dan lain sebagainya. Warna ini adalah warna ini. Nah sempit kuburannya tergantung deh. So yang hadir adalah kematian adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Kalau orang baik datang ke sana, maka bahagialah dia. Tapi kalau orang yang bersalah kepada Allah masuk ke alam sana, maka celakalah dia.